Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali dapat berjumpa melalui ibadah online saat ini. Dan oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang sangat amat peduli bagi saudara saya, di mana dia berfirman dalam 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tertuju bagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda saya berada. Di rumah Anda, di tempat Anda ada kesibukan, dimanapun Anda berada, mungkin di kendaraan Anda, dimanapun, melalui mobile phone Anda, melalui laptop Anda, melalui TV Anda, melalui apapun juga. Tapi sarana prasarana itu Tuhan pakai untuk memberkati Anda dan saya. Melalui ibadah online, kita sama-sama persiapkan hati kita. Firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan termasuk dalam beribadah ini. Beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu naikkan pujian, penyembahan Anda dan saya, di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, dia bertakhta, dia bersemayam di atas pujian penyembahan saudara saya, sehingga hadirat dan urapan Tuhan akan menjadi bagian dan terimportasi dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan juga akan membagi berkat bagi anak saya, yaitu firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 Alkitab berkata, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan memprotek, akan melindungi, akan memelihara, akan menjaga, akan memberkati anak saya, akan meluputkan anak saya dari mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Yakini, imani, percaya. Firman ya dan amin, dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Pegang firman Tuhan, dan Anda tidak pernah sia-sia. Selamat beribadah, dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan heran luar biasa saja selama Anda meresponi dengan baik, di mana Tuhan datang pada Anda dan saya melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui hadiratnya, dan sangat menyenangkan hati Bapa di surga atas kesungguhan anak saya dalam beribadah, dan dia akan perhitungkan dengan heran luar biasa saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi selamat beribadah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Hai everyone, senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita sama-sama kembali, hari ini kita akan mendengar ngobrol yuk tentang sharing firman Tuhan dan belajar lebih lagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami tahu Tuhan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun Engkau menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah hadirat-Mu yang nyata, kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Berbicara kepada setiap kami, beri kami kekuatan yang datang daripada-Mu, damai sejahtera yang melimpah-limpah, memelihara akal dan pikiran kami, memelihara hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membagikan sharing firman Tuhan yang berjudul Tuhan berperkara dalam hidupmu. Seringkali kita melalui banyak masalah dan saya tahu kita semua sedang melewati masalah pandemik yang hari-hari ini menjadi kekhawatiran dan banyak orang menjadi takut, bukan hanya dengan virusnya tetapi juga keadaan ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin nyatakan, dan hari ini mari kita belajar lagi. Begitu banyak firman Tuhan yang menguatkan, dan firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata saja tapi firman yang berkuasa. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa itu jatuh di tanah hati saudara dan saya yang subur, sehingga firman itu menjadi kekuatan. Walaupun keadaan badai sedang menerpa, tetapi firman Tuhan membuat kita kuat karena pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena itu yuk kita buka dari Kisah Rasul 27. Kalau saudara punya Alkitab atau ada di handphone saudara, buka, kita baca bersama-sama ya. Dan saudara bisa deklarasikan firman Tuhan ini, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kisah Rasul 27 ayat 14, judulnya Kapal Tertandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 25 dikatakan, "Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Itu yang Paulus katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dan saya saat ini kita tidak ada di dalam kapal seperti Paulus pada saat itu. Tetapi kita ada di dalam keadaan yang tidak menentu, seperti kapal yang diombang-ambingkan oleh badai. Berita yang kita dengar, apa yang kita lihat
dan kita rasakan itu benar-benar nyata. Kenyataan saat ini virus sedang melanda, belum ada vaksinasi. Ekonomi sedang menurun, tidak tahu bagaimana masa depan. Begitu banyak yang mengkhawatirkan. Tetapi ingat, Paulus mendapat pesan daripada Tuhan bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Paulus pasti akan terjadi. Jadi saudara-saudara, apapun visi yang Tuhan berikan kepada saudara, pegang dan imani bahwa itu akan terjadi. Kalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya berada sampai hari ini sebagaimana kita ada, itu berarti saudara dan saya masih mempunyai tugas daripada Tuhan. Karena waktu Tuhan berfirman, firman-Nya iya dan amin. Di Kisah Rasul 23, saudara-saudara, sebelum kejadian ini, di mana Paulus waktu itu sedang harus melewati banyak pengadilan, dia dibawa ke pengadilan, dituduh melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan kejahatan yang dia lakukan, saudara-saudara. Tetapi dalam hal itu pun Tuhan berperkara loh dalam hidup Paulus. Tuhan berfirman, Kisah Rasul 23 ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya, di sisi Paulus, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Saat itu Tuhan menyuruh Paulus untuk pergi ke Roma untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Paulus mendapat tugas, Paulus mendapat suatu misi daripada Tuhan. Tujuan ilahi di mana Paulus harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang waktu sedang dalam perjalanan itu banyak sekali masalah yang dia harus lewati. Baik secara mental, baik secara spirit, secara badani, itu dia lewati, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam goncangan itu pun, dalam badai itu pun, Tuhan menyertai Paulus. Bahkan Tuhan berkata, karena engkau percaya kepadaku, kata Tuhan, maka orang-orang di sekelilingmu selamat. Pada saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan, kita pasti akan berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita akan bersyafaat. Dan doa orang benar itu besar kuasanya, saudara-saudara. Karena itu di dalam masalah apapun yang kita lewati, saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai. Tuhan berperkara. Bahkan firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, Tuhan berperkara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Karena kita terpanggil di dalam rencana Tuhan. Saudara, dalam keadaan baik ataupun tidak, karena kita dekat sama Tuhan, karena kita mengenal namanya, karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Karena itu saudara-saudara, mari hari-hari ini kita kuatkan hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Apalagi kita baru saja diingatkan kembali melalui Paskah, di mana Tuhan Yesus Jumat Agung dia mati di salib untuk saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya, tetapi dia tidak mati dan mati begitu saja. 3 hari kemudian Yesus bangkit, saudara-saudara, dan kebangkitannya itulah yang membuat segala sesuatunya berbeda. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kekuatan di dalam Yesus, ada keselamatan di dalam Yesus, ada tujuan bagi saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi, dalam badai kehidupan seperti yang dilewati oleh Paulus, memang kekhawatiran itu pasti ada, ketakutan waktu itu pasti ada. Belum lama ini, kemarin dulu ya, saya terima telepon dari seorang ibu, dia tidak enak badan, sakit, dan mulai khawatir dan nangis di telepon. Kami FaceTime, lalu berdoa, dan saya membagikan sharing firman Tuhan. Saya membagikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, saudara-saudara. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Doakan,
kasih kekuatan, akhirnya saya juga dikuatkan dan ibu itu dikuatkan. Besoknya saya cek lagi, ternyata ibu itu sudah membaik dan tadi pagi saya cek dan dia sudah jauh lebih sehat. Saudara, kalau kita melewati kekhawatiran atau ketakutan, jangan lari kemana-mana saudara-saudara, lari ke Tuhan, cari firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Memang seperti Paulus dan orang-orang yang di dalam kapal itu, waktu badainya sudah terlalu besar, mereka sempat menyerah. Mungkin saat ini kita juga menyerah. Mungkin saat ini kalau saudara sedang sakit, saudara sedang dalam keterpurukan ekonomi, saudara udah putus asa. Tapi hari ini saya mau katakan jangan putus asa. Kita punya Tuhan Yesus. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang saudara untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, saudara-saudara. Waktu mereka melewati keputusasaan ini, dikatakan di firman Kisah Rasul 27 bahwa mereka mulai melemparkan barang-barang ke dalam laut. Dalam keterpurukan pun mereka tetap berusaha. Dalam keadaan apapun saudara-saudara, mari kita tetap berusaha, tapi bukan hanya berusaha dengan kebiasaan kita saja, berusaha melakukan sesuatu dengan pikiran dan hati yang terfokus kepada Tuhan. Jadi maksudnya kurang lebih begini, sebelum saya buat rekaman ini, baru tadi pagi ada seorang ibu yang teks saya, kasih kesaksian, anaknya itu bekerja di luar Indonesia sebagai chef di hotel bintang 5 di negara lain, saudara-saudara. Dan karena keadaan ini anaknya sempat pulang ke Indonesia dan sampai saat ini pun masih ada di Indonesia. Dan ibu itu berkata, puji Tuhan, anak saya dalam keadaan ini pun dia saat ini mulai buka mungkin restoran kecil dan terima catering sehingga bisa tetap ada usaha. Jadi di sini maksud saya, apapun yang kita lewati hari-hari ini, kekhawatiran atau apapun, bawa kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, karena 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, karena akulah yang memeliharamu. Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Lalu bagian yang lainnya kita lakukan, usahakan apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita, karena tangan saudara itu diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini saya percaya di waktu kita ada di rumah, kita akan dapat kesempatan, hikmat, ide-ide, kreativitas yang kita dapat lakukan untuk berusaha, baik itu usaha kecil-kecilan, delivery, bikin makanan, atau mungkin ada di antara saudara yang Tuhan sudah taruh banyak lagu-lagu sorgawi yang hari ini Tuhan mau dan Tuhan ingatkan saat ini, iya kamu yang lagi dengerin ini, untuk nulis lagu firman Tuhan, bikin arrangement. Atau Anda yang mendapat banyak ide-ide dan Tuhan pernah bilang suatu hari kamu akan menulis buku, mulai tulis buku itu. Apapun yang Tuhan pernah taruh, tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan apa ya? Kalau memang Tuhan, saudara bilang, aduh Tuhan saya nggak pernah dapat apa-apa, it's okay. Ini waktunya untuk minta, mintalah maka engkau akan diberi. Jadi minta kepada Tuhan, Dia Bapa segalanya. Lakukan. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa apa-apa, ini cuman kecil aja. Saudara, dengarkan baik-baik. Jangan pernah bilang nggak bisa apa-apa. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara bisa memberkati satu orang, dan satu orang itu datangnya daripada Tuhan, saudara telah melayani Tuhan yang luar biasa. Jangan pusing dengan harus melayani depan banyak orang atau tidak. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan, tetap berbuat kebaikan. Galatia 6 ayat 9 katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari saudara-saudara, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Kembali dalam Kisah Rasul 27. Dalam badai kehidupan, kita tetap berusaha. Apa yang kita bisa lakukan, kita usahakan. Jangan kita fokus kepada badai itu. Karena waktu kita fokus kepada badai itu, yang timbul bukannya iman, bukannya hikmat, bukannya kreativitas, tetapi yang timbul adalah ketakutan. Itu pasti, saudara-saudara.
Karena seperti kapal, biasanya saudara-saudara, kapal itu tenggelam karena air yang masuk ke dalam kapal. Air di sini maksudnya kontaminasi, berita buruk dan sebagainya. Semakin berita-berita itu masuk dalam pikiran kita, saudara, kita akan semakin imannya semakin kecil, lama-lama bisa jadi gugur. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya iman yang memindahkan gunung. Mari saudara-saudara, kita pakai iman itu walaupun kecilnya cuman kecil sebesar biji sesawi, tetapi ada kuasa Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan itu biarlah iman kita memindahkan gunung pergumulan kita. Ada pengharapan di dalam Yesus. Dia hidup, dia tidak mati saja, dia bangkit, dia hidup, dan dia hidup buat saudara dan saya. Dan firman Tuhan ayat 21 mengatakan, kuatkanlah, tabahkanlah hatimu. Saudara, jangan kita sampai hidup dalam ketakutan, tapi kita harus bangkit. Kita harus tabah melalui ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan saudara dan saya. Karena kita ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong yang membantu saudara dan saya. Yang menghibur. Walaupun kita dalam kesedihan, saudara, Roh Kudus akan memberi penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Saya berdoa saat ini pun, kalau saudara kehilangan seseorang yang saudara kasihi dan saudara sedang sedih sekali, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup saat ini pun ada bersama saudara di sebelah saudara. Dia hidup, dia mengasihi saudara, dan dia mempunyai tujuan yang luar biasa bagi saudara. Mari tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Paulus berkata, sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Bertabah hati saudara-saudara, sebab tidak ada seorang di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Biarlah badai itu yang binasa, bukan saudara. Karena saudara adalah umat pemenang. Engkau adalah umat pemenang karena Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita hari-hari ini makin dekat kepada Tuhan lebih lagi. Saya minggu-minggu kemarin sudah mengatakan suami saya tidak ada di sini, dia ada di negara lain saudara-saudara. Tapi setiap malam suami saya dan keempat anak saya dinner sama-sama, walaupun seperti saudara nih kita lewat handphone begini, tapi kita dinner sama-sama. Suami saya ya dia udah lewat jam dinnernya karena waktu yang berbeda, tetapi dia duduk bersama-sama, kita ngobrol sama-sama, dan sesudah itu kami mesbah keluarga bersama-sama. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak bisa mesbah keluarga. Saudara, mari di dalam keluarga, apalagi hari-hari ini kita mungkin di dalam satu rumah 24 jam 7 hari ya, enggak ya, mungkin ada yang satu bikin sesuatu, adiknya marah dan sebagainya. Itu terjadi dalam kehidupan sama anak-anak saya. Tetapi lebih daripada itu, saya encourage all the parents, jangan banyak marahin anak-anak, tetapi lebih encourage them. Puji mereka, sesuatu hal sekecil apapun yang mereka lakukan dengan baik, pujilah mereka. Jangan dimarahin terus. Inilah waktunya kita hold them even tighter as a family. Bring them together, bersama-sama. Kita berdoa, kita meninggikan, mengagungkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan deklarasikan firman Tuhan. Saudara, parents, especially I'm talking to parents right now. Saya berbicara kepada orang tua. It is our responsibility to bring our children to seek God, to fear our Jesus, untuk mencari Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah hati kita kuat, karena firman Tuhan berkata, waktu kita kuat, kuasa itu bekerja, makin iman kita bertambah-tambah. Dan Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, saudara-saudara. Jauh lebih banyak. Kalau Sunday School nyanyi kan suka, oh jauh lebih banyak gitu ya.
daripada yang saudara doakan, saudara pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu biarlah kuasa itu bekerja, iman kita bekerja. Karena waktu kita berdoa dan apa yang kita pikirkan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada itu. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang setia. Itulah dahsyatnya Tuhan kita, saudara-saudara. Dan yang terakhir saya mau katakan adalah trust Him, percaya. Seringkali apa yang kita lihat kenyataannya membuat saudara dan saya bisa takut. Tapi dengar baik-baik, roh ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Karena itu putar balikan, saudara-saudara. Balikan bagaimana? Kalau kita mau meninggalkan ketakutan itu, kita harus isi dengan kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Kita tidak bisa sampai tidak punya firman Tuhan. Hari-hari ini, cari firman Tuhan. Karena saudara-saudara, firman Tuhan itu punya kuasa. Dan saya mau encourage all of you, bukan saja kita membaca firman Tuhan, tapi please renungkan firman Tuhan itu. Waktu saudara renungkan, saudara bawa di dalam doa, Tuhan akan berbicara lebih. You can hear the voice of God. Yes, you can. Semakin saudara kita mencari Tuhan, semakin jelas suara Tuhan. Cari Tuhan, renungkan, tanya, mungkin satu firman, tanya kepada Tuhan. Tuhan, this is what I got from you. I bring it back to you. Saya bawa kembali kepada Tuhan. Speak deeper in my spirit. Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan mewahyukan sesuatu kepada saudara. Nah, saudara, pewahyuan dari firman Tuhan itu untuk saudara dan saya, itu yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya dapat katakan ini karena saya sudah melewati banyak hal yang sepertinya tidak mungkin, tetapi karena firman Tuhan yang menguatkan, saya pegang, saya imani, dan itu terjadi, saudara-saudara. Saya tutup dengan kesaksian di mana saya waktu itu sedang hamil dengan kembar 3, saudara-saudara. Pertama saya baru tahu cuman kembar 2, belakangan saya tahu oh ada satu lagi kata dokternya. Tetapi sesudah saya dapat konfirmasi that I was pregnant with triplets, dokter yang pertama berkata you have to have a selective abortion. Saya harus aborsi 1 dikeluarkan, saudara-saudara, karena tubuh saya waktu itu nggak kuat. Saya sakit-sakitan dan sebagainya. Anyway, saya dan suami dapat firman Tuhan, dapat kekuatan dari firman Tuhan, kami pegang itu. Kami pegang, saudara-saudara, seperti Paulus, seperti terombang-ambing. Dokter 1 udah bilang begitu. Udah dong, itu membuat kita khawatir. Jujur, saudara-saudara, khawatir. Tapi cari second opinion. We went to another doctor. Dokter yang lain kita cari. Dokter yang lain setelah dicek bla 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 bla, akhirnya dokter itu mengatakan hal yang sama. That I had to go through selective abortion. Tapi saudara-saudara, Tuhan gak bilang gitu. Berdoa lagi. Suami saya lebih dikuatkan lagi. Enggak, kita dapat dari Tuhan, kita jalani lagi. Cari lagi, saudara-saudara. Dokter ketiga. Waktu itu saya sedang pregnant. Suami saya sedang bertugas di Korea, South Korea. Saudara yang dikasihi, dokter ketiga yang boleh dibilang dokter ternama dan spesialis. Maaf, saya tidak berkata dokter itu salah. Dokter harus mengatakan apa yang mereka tahu sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat. Dokter ketiga pun, walaupun dokter ternama, bilang saya harus selective abortion. Bahkan dia berkata bahwa kalau saya tidak selective abortion, tidak keluarkan aborsi 1 ya yang terkecil itu, dia bilang saya akan sakit, wah segala macam dia sebut nama penyakitnya, dan bahkan saya bisa meninggal, dia bilang, karena tubuh saya tidak kuat. Wow, itu benar-benar membuat kami kaget banget. Kalau saya jujur saat itu saya sudah goyang, saudara-saudara, karena untuk duduk aja saat itu saya sudah tidak bisa, saya udah lemes, tubuh saya tuh udah sakit, benar-benar sakit, udah mau minum gak bisa, udah benar-benar lemes.
tapi suami saya mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk tetap pegang firman Tuhan. Dan kemudian kami dapat hari itu juga karena anugerah Tuhan, dokter keempat, seorang dokter wanita mau menjadikan saya atau mengangkat saya menjadi pasiennya dia, high risk patient ya. Lalu kemudian saya bisa lewatin tantangan segala macam ada. Nanti next time I will share it more to you. Tapi yang saya mau bagikan kepada saudara, waktu Tuhan sudah berkata sesuatu, saudara dapat firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, imani. Bukan kuat dan gagah saudara, tapi roh Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Waktu kita imani saat ini, karena anugerah Tuhan, saya bisa melahirkan ketiga anak kembar tiga itu, walaupun not full term, melewati berbagai macam keluar masuk rumah sakit dan sebagainya, tapi saudara-saudara, hanya karena kasih karunia Tuhan, mereka boleh ada sebagaimana mereka ada, dan mereka semuanya sehat, saudara-saudara. Jadi saya mau encourage saudara, kenyataan yang saudara lihat, seperti saya waktu itu, keadaan tubuh saya begitu sakit, tidak ada pengharapan, bahkan dokter pun bilang tidak bisa. Tetapi bukan kata dokter, dengar baik-baik, kita harus dengar apa kata Tuhan. Dari mana saudara bisa tahu kata Tuhan? Buka Alkitab saudara. Mulai hari-hari ini kita baca firman Tuhan. Mulai hari-hari ini kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, karena pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Berjanji dan sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Sebelum saya tutup, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan untuk saudara firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dimanapun saudara berada, kalau ada di antara saudara yang saat ini berkata, Tuhan, saya mau menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini yang mendengar firman Tuhan akan berdoa bagi setiap saudara. Mari kita connect our heart with God. Tuhan, saya membuka hati saat ini dan saya mengundang Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni dosa-dosaku dan biarlah mulai hari ini saya menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menerima Engkau dan Engkau telah menjadi Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dalam nama Yesus, saya berdoa setiap saudara dimanapun saudara berada saat ini, terutama saudara yang baru terima Tuhan Yesus, damai sejahtera, kasih dan sukacita Allah menyertaimu. Cari Tuhan senantiasa. Dari tempat ini saya berdoa bagi setiap saudara, Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan Yesus menyertaimu, bahkan menjaga keluar masukmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. dari